Shalom, mari kita menginjil. Hari ini kita akan bahas dengan tema keturunan Kain. Keturunan Kain. Bagian 1 kita akan bahas tentang Kain. Kejadian pasal 4 ayat 1, pasal 2 ayat 1 sampai 3. Pertanyaannya, siapakah anak pertama Adam? Siapakah anak pertama Adam setelah kepadanya diberikan janji di Kejadian pasal ayat 15? Kain, betul Kain. Jadi hari ini kita akan bahas tentang Kain ini anak seperti apa, Kain ini anak yang seperti apa, dan mengapa kepada anak kedua diberikan nama Habel. Lalu tentang sulut yang membuat Kain menjadi pembunuh pertama. Saya ambil bahan ini di halaman STKK, dari buku STKK halaman 61 sampai 62 dan 109. Yang pertama, anak yang seperti apakah Kain bagi Adam dan Hawa? Anak yang seperti apakah Kain bagi Adam dan Hawa? Kejadian 4 ayat 1, kata di B dikatakan, kata perempuan, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ini bukanlah pengakuan Adam, tetapi ini pengakuan siapa? Hawa. Pengakuan Hawa ketika memperanakan anak. Poin 1, Kain adalah anak sukacita. Kain adalah anak sukacita. Setelah memperanakan anak, Hawa memberi pengakuan, yaitu aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, ini merupakan pengakuan sukacita dan harapan yang di dalamnya terkandung iman Hawa. Nah, perihal memperanakan Kain itu sungguh merupakan berkat ilahi, Setelah kejatuhan, manusia dikutukkan sehingga datanglah susah payah persalinan, juga kesakitan persalinan. Kejadian 3 ayat 16, Kejadian 3 ayat 16. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Tentang susah payah ketika Hawa atau ibu-ibu melahirkan, Pendeta Brampak sering berkata seperti ini kan. Karena nyawa memperanakan nyawa. Karena nyawa memperanakan nyawa. Memangnya tidak sakit gitu. Dalam kehidupan kita pun, ibu-ibu yang memperanakan anak mungkin berkata seperti ini, tidak mau melahirkan lagi. Karena sakit persalin itu sangat besar. Tapi beberapa waktu kemudian, melahirkan lagi kan. Dengan kasih karunia Tuhan, Hawa memperanakan anak. Lalu Hawa menamai anak tersebut Kain. Kain berarti mendapat atau memiliki. Berasal dari kata kana. Maksudnya dengan kasih karunia Tuhan, Hawa dapat melahirkan anak dengan pertolongan Allah. Dan karena jalan kedatangan keturunan Mesias yang dijanjikan itu bisa terbuka. Makanya Hawa memberi pujian demikian. Jadi Kain adalah anak sukacita. Poin kedua, Kain adalah anak yang padanya ada harapan orang tua. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi Kain adalah
milik pusaka dari Allah, daripada Allah yang Allah berkenan pada Adam dan Hawa. Iya kan saudara? Maka Adam dan Hawa mengharapkan agar anak itu memulihkan Firdaus yang telah hilang. Dan harapan demikian tampak pada apa? Tampak di mana? Itu tampak pada panggilan kepada Tuhan yang Hawa pakai atau sebutkan. Panggilan Tuhan. Namanya Tuhan. Huruf besar semuanya. Nah, pada pengakuan Hawa terkandunglah kata Tuhan yang berarti penebus. Tuhan huruf besar, Yahweh, bahasa Ibrani-nya penebus. Nah, ini memperlihatkan bahwa Hawa percaya apa? Hawa percaya pada evangelium, proto-evangelium atau proto-gospel, yaitu Hawa mengharapkan agar lewat anak tersebut keselamatan digenapi. Yaitu Hawa berharap agar kepala ular yang menggoda dan menjatuhkan dirinya dihancurkan. Nah, seperti demikian Hawa, ibu dari seluruh manusia. Hawa, ibu dari seluruh manusia, tidak secara terus-menerus bernaung dalam dosa, melainkan ia bertobat. Yaitu kita bisa tahu bahwa Hawa telah memiliki iman yang percaya pada janji Allah. Juga kita bisa tahu bahwa Adam dan Hawa menaruh harapan yang besar pada Kain. Menaruh harapan yang besar pada Kain. Dikatakan di Alkitab bahwa Hawa mendapat seorang anak lelaki dengan pertolongan Tuhan, kan? Nah, lalu di dalam Alkitab ada orang-orang yang mendapat anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ishak, kita lihat Ishak. Abraham berusia 100 tahun. Kita lihat Abraham berusia 100 tahun. Dan Sarah, istrinya, berusia 90 tahun. Sudah mati haidnya, kan? Nah, jadi secara biolog, Sarah itu badannya seperti pohon yang telah tua dan kering, yang benar-benar tidak bisa mengandung lagi. Tapi karena Allah memperkenankan Sarah, Ishak dilahirkan melaluinya. Kejadian 21 ayat 1 sampai 2. Lalu Yakub Ishak menikah di usia 40 tahun dan memperkenalkan Yakub di usia 60 tahun. Jadi istri Ishak yakni Ribka tidak bisa mengandung. Ia adalah perempuan yang bagaikan pohon yang telah tua, yang tidak kunjung bisa hamil selama 20 tahun. 40 sampai 60 tahun. Jadi selama 20 tahun Ishak berdoa. Dan Allah akhirnya mendengar doanya dan pada akhirnya istrinya mengandung. Kejadian 25 ayat 19 sampai 20 dan 26. Lalu Yusuf, sekarang lihat Yusuf, istri Yakub yaitu Rahel pun, Yusuf diperanakan Yakub melalui Rahel yang mandul. Istri Yakub yang yaitu Rahel pun adalah perempuan yang mandul. Jadi ia pun adalah pohon yang telah kering dan seperti batu. Tapi dikatakan di Kejadian 30 ayat 22 bahwa Allah mengingat Rahel. Allah mengingat Rahel. Nah, hari ini pun asal Tuhan mengingat saudara dan saya, semuanya akan beres. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang berbisnis pun akan ada kelancaran pada bisnis saudara, asal Tuhan mengingat saudara. Seperti demikian, Sarah, Ribka, Rahel, 3 generasi itu semuanya mandul. Tapi ketika Allah mengingat dan mereka berdoa, akhirnya doa mereka dikabulkan. Lalu keempat,
Hana, ya, Hana ibu Samuel. Samuel kan, 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 20. Nah, atau Simson. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 15. Kemudian di Perjanjian Baru Samuel dan Simson juga. Lalu 5 di Perjanjian Baru ada Yohanes Pembaptis, anak dari Imam Zakaria dan istrinya Elizabeth kan. Jadi semuanya seperti demikian, semuanya telah menjadi pelayan-pelayan yang dipakai dengan secara hebat dalam sejarah penebusan. Nah, tapi saudara, Kain, jika kita lihat bahwa ia menjadi anak yang seperti apa di kemudian hari, maka ini adalah persoalan yang perlu kita pikirkan. Yang kedua besar, mengapa anak kedua Adam dinamai Habel? Mengapa anak kedua dinamai Habel? Berbeda dari mengapa anak kedua Adam dinamai Habel? Nah, berbeda dari harapan Adam dan Hawa, ketika kita lihat proses Kain bertumbuh jadi bagaimana? Dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 10, ada begitu banyak jenis suara di dunia. Jenis atau bunyi yang begitu banyak bunyi atau suara. Ada begitu banyak jenis suara di dunia, tetapi tidak ada bunyi yang tidak berarti. Maksudnya semuanya ada artinya. Lalu pertanyaannya, mengapa Adam dan Hawa menamai anak kedua mereka sebagai Habel? Apakah saudara pernah pikirkan hal ini dan berdoa tentang ini? Mengapa adik Kain dinamai demikian? Habel yang artinya apa, saudara? Artinya hampa, kosong, atau hembusan nafas. Hampa, kehampaan, kosong, atau hembusan nafas. Nah, namanya benar-benar bukanlah nama yang baik kan? Memangnya ada orang tua mana yang bisa menamai anaknya demikian? Ya kan? Di gereja kita pun, di gereja kita juga setelah memperanakan anak, melahirkan, biasanya meminta nama atau orang tua sendiri yang berikan kan. Misalnya Elon, Enos, Henok, Nu, siapa? Dia mau Sem, Yakub, Yusuf, Ribka, Rahel, Tamariska, Deborah, terus di Perjanjian Lama sampai Shalomit, Abihud, banyak seperti itu misalnya. Semuanya artinya baik atau bisa juga ditafsirkan dalam arti baik. Seperti demikian, memberikan nama yang baik itu sudah menjadi bawaan dari orang tua kan. Tapi berbeda dari kebiasaan seperti demikian, Adam menamai anak keduanya apa? Entah dengan alasan apa, Adam menamai anak keduanya ya Habel. Yaitu Habel. Di buku STKK halaman 109 dikatakan, dicatat seperti begini. Memberikan nama yang baik kepada anak merupakan sifat dasar orang tua. Tetapi Adam menamakan anak lelakinya yang kedua Habel. Melalui penamaan ini kita bisa menduga bahwa Adam telah mengalami kehampaan dan kegagalan hidup sebagai manusia yang telah dirusak oleh dosa. Nah, kalau begitu, apakah Adam menamai anaknya semau dirinya? Seenak diri mereka? Tidak demikian, saudara. Ya kan? Kalau begitu, apa yang sebenarnya
ia apa yang sebenarnya Adam lihat sehingga ia merasakan kekosongan dan kehampaan. Untuk menambah pengertian saudara, dalam peribahasa Korea ada pepatah bahwa tahun yang akan jadi baik, tahun yang akan jadi baik bisa diketahui sejak awal tahun itu muncul sebagai pucuk, ya, pucuk. Maksudnya, jika lihat anak-anak bertumbuh, meskipun orang tua bukan penubuat, tetapi secara samar-samar orang tua bisa tahu anaknya akan jadi seperti apa, anaknya akan jadi bagaimana. Ketika melihat bahwa anaknya melakukan sesuatu, belajar, atau hatinya bagaimana, bersifat seperti apa terhadap orang tua, ya, orang tua bisa tahu, oh ini anak ini akan jadi seperti apa. Nah, seperti demikian, ketika Adam melihat Kain anaknya, jadi bagaimana? Kain yang padanya ada harapan orang tua, ia tidak hidup dengan iman. Pada akhirnya, setelah memperanakan adik, namanya dinamai Habel, yang berarti kehampaan atau kekosongan. Karena dunianya memang sudah tercemar oleh dosa, maka ketika lihat Kain bagaimana? Kain itu tidak berdamai dengan adiknya, tidak mengasihi, tetapi ia iri hati terhadapnya. Dan sesuai dengan dugaan, anak yang lahir dalam kasih karunia Tuhan berbuat apa? Kain melakukan peristiwa yang mengerikan, yaitu ia membunuh Habel adiknya. Lalu pertanyaannya, apakah Kain adalah orang yang tidak percaya? Jika kita lihat Alkitab, tidak demikian. Kita bisa tahu dengan jelas Kain adalah anak yang percaya pada Allah. Banyak orang Kristen hanya tahunya Kain adalah orang yang jahat saja, tetapi tidak mengenal fakta tadi bahwa Kain adalah orang yang percaya. Kan setelah Adam dan Hawa keluar Taman Eden, waktu telah sekian berlalu. Lalu jika lihat Kejadian pasal 4, dua anak lelaki apain? Memberikan persembahan kepada Allah. Ya kan? Kepada Allah. Ini berarti Adam dan Hawa melakukan apa? Pewarisan iman. Pewarisan iman atau pendidikan iman. Pendidikan iman. Ya. Mereka dapat memberi persembahan kepada Allah dengan Adam sebagai pengantara yang berpakaian apa? Ketonet. Kejadian 3 ayat 21 yang biasa dipakai oleh imam-imam yang sebagai pengantar antara Allah dan manusia yang berdosa. Nah, kalau kita lihat bahwa Kain juga memberikan persembahan kepada Allah, jelas bahwa Kain adalah siapa? Orang yang percaya. Tapi Kain hati kebenciannya berkobar-kobar sehingga ia membunuh adiknya sendiri di padang gurun. Yang ketiga, apa sulut yang membuat Kain menjadi pembunuh pertama? Apa sulut yang membuat Kain menjadi pembunuh pertama? Sulut yang membuat Kain menjadi pembunuh adalah korban persembahan. Korban
persembahan. Yaitu kalau kita lihat Kejadian pasal 4, itu adalah karena Allah hanya menerima Habel dan korban persembahan Habel saja. Habel dan korban persembahan Habel saja. Kalau kita mau mengerti persoalan tentang korban persembahan, kita harus tahu arus dari Kejadian pasal 2, 3, dan 4. Di Kejadian pasal 2, kepada Adam yang dibuat sebagai makhluk yang hidup, diberikan 3 hukum. Itu 3 hukum besar yang menjadi sumber. 3 hukum besar yang menjadi sumber, yaitu hukum ibadah, hukum ketaatan, dan hukum laki-laki dan perempuan, suami istri. Yaitu Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, Kejadian 2 ayat 4 sampai 17, lalu Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Sebenarnya apa yang Allah harapkan terhadap Adam, yaitu 1, Adam beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Lalu kedua, taat secara mutlak pada firman Allah. Kemudian ia menyadari kebenaran firman tentang laki-laki dan perempuan atau suami istri. Dengan demikian Allah hendak mewujudkan penyelesaian penyelamatan. Ya, tapi masalahnya apa? Di Kejadian pasal 3, karena ia memetik dan memakan buah baik dan jahat yang dilarang, akhirnya ia berdosa dan diusir dari Taman Eden. Nah, akhirnya setelah itu, bagi manusia yang jatuh dalam dosa di luar Taman Eden, apa yang harus diprioritaskan? Pemulihan hubungan dengan Allah. Yaitu soal bertemu dengan Allah melalui korban persembahan. Maka dari antara 3 hukum yang tadi saya katakan, Tuhan menuntut hukum tentang ibadah. Kan Adam, dia tidak berbuat sesuatu yang baik. Ya, orang berdosa kan? Tapi dengan kasih karunia Tuhan, tanpa jasa sedikit pun dari Adam, Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang, ketonet. Maka Adam bisa berperan sebagai mediator antara Allah dan anak-anak atau manusia. Jadi, dari antara 3 hukum yang tadi saya katakan, Tuhan menuntut hukum tentang ibadah atau memberi korban persembahan. Yaitu di Kejadian 4, apa yang diperintahkan kepada 2 anak lelaki? Korban persembahan. Tapi saudara, meskipun beribadah, Allah tidak berkenan pada semua ibadah. Tidak berkenan. Allah tidak berkenan pada semua ibadah. Semua. Tidak semua, maksudnya tidak semua, ya. Allah tidak berkenan pada semua ibadah, yaitu Habel dan korban persembahan Habel yang ada kesungguhan dan iman sajalah yang berkenan pada Allah. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Allah. Jadi saudara, dari situ kita bisa tarik pelajarannya. Hari ini pun saudara, ada ibadah yang berkenan pada Allah,
tapi ada juga ibadah yang tidak berkenan pada Allah. Ibadah yang berkenan pada Allah. Juga ada ibadah yang tidak berkenan pada Allah. Tentang ibadah, saudara bisa renungkan kembali firman Rabu hari yang baru saya sampaikan. Tadi saya telah katakan ada 3 hukum besar di Kejadian pasal 2 kan. 3 hukum besar. 3 hukum besar. Yaitu 3 hukum besar yang menjadi sumber. 3 hukum besar yang menjadi sumber segala hukum bagi umat manusia. Semua hukumnya berasal dari sini. Dari antaranya kita akan coba pikirkan hukum pertama, yaitu hukum ibadah. Hukum ibadah atau berikan korban persembahan. Hukum berikan korban persembahan. Kenapa ibadah itu penting, saudara? Dengan beribadah, kita jadi bagaimana? Dengan beribadah, barulah kita bisa memuliakan Allah. Dengan beribadah, kita bisa bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah, memuliakan Allah. Dengan ibadah, kita bisa bertemu dengan Allah dan mendengar suara atau firman-Nya. Beribadah, dengan demikian kita memuliakan Allah. Dengan beribadah, kita bergaul dengan Allah. Dengan beribadah, kita bisa bertemu dengan Allah dan bisa mendengar suara Tuhan atau firman-Nya. Nah, di sini ketika kita sebut ibadah saudara, atau ketika saya sebut ibadah, tentu saya bukan bermaksud ibadah secara ritual. Ya. Yang saya maksudkan adalah pergaulan rohani dengan kasih dengan Allah. Pergaulan rohani dengan kasih dengan Allah. Pergaulan rohani dengan Allah. Pergaulan rohani. Nah, ini ibadah maksudnya. Jadi yang saya maksudkan adalah pergaulan rohani dengan kasih dengan Allah, yaitu beribadah kepada Allah Bapa yang hidup dan menyembahnya. Sebagai hasilnya, kepada Allah Bapa yang hidup dan menyembah kepadanya. Sebagai hasilnya, kita bisa menikmati berkat istirahat atau berkat Sabat, yaitu berkat yang terbesar. Dalam arti demikian, Kain tidak menerima berkat terbesar dari hari Sabat, yaitu berkat ibadah. Hari ini pun kita harus menjaga hari Tuhan dengan baik dan menerima berkat ibadah. Semoga saudara semua beribadah seperti Habel yang berkenan pada Allah Bapa. Nah, kegagalan ibadah membawa kegagalan dalam segala hal. Sebaliknya, kesuksesan ibadah membawa kesuksesan dan kedamaian dalam segala hal. Kesimpulan, kita akan merenungkan tentang istirahat atau Sabat. Istirahat atau Sabat, lalu saya akan akhiri pelajaran hari ini. Istirahat atau Sabat. Kita akan bahas istirahat atau Sabat ini sebelum selesai pelajaran ini. Menentukan hari Sabat sebagai salah satu dari 10 perintah itu ditetapkan sejak zaman Musa setelah keluar dari Mesir kan. Tapi sistem Sabat bagi orang-orang itu dibuatnya berdasarkan apa? Jika lihat Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 itu berdasarkan fakta bahwa Allah sendiri beristirahat. Pertama kali disebut tentang Sabat itu ada di Kejadian 2 ayat 1 sampai 2. Setelah selesai menciptakan, Allah menunjuk hari ke-7 sebagai hari Sabat. Nuh atau Abraham pun berhubungan dengan hari Sabat.
Nuh juga, Abraham juga semuanya berhubungan dengan hari Sabat. Tidak disebutkan tentang Abraham menjaga hari Sabat dengan baik. Tetapi sebenarnya adalah orang yang benar-benar menjaga itu dengan sesungguh-sungguh. Jika kita lihat secara harafiah atau luarnya saja, tidak ada ungkapan bahwa Abraham menjaga hari Sabat dengan baik. Tapi kalau kita lihat secara di dalam, ia menjaga hari Sabat dengan sangat baik. Seandainya ia tidak menjaga, ia tidak bisa dijadikan sebagai bapa iman. Sebenarnya Abraham menerima berkat dan sukses itu adalah karena ia beribadah. Yaitu kehidupan iman Abraham tidak ada celahnya sedikit pun. Pada waktu perjanjian lama, dijagalah hari Sabat. Saudara dengar baik-baik. Pada waktu perjanjian baru, hari Tuhan atau hari Minggu. Hari Tuhan atau hari Minggu. Kalau lihat Alkitab Ibrani, bisa kita ketahui bahwa daripada hari Sabat, hari Minggu atau hari Tuhan adalah hari yang lebih baik, hari yang baik. Saudara, kan hukum Taurat tidak bisa mengampuni dosa sedikit pun, kan? Hanya bisa membuat manusia sadar akan dosa. Jadi semua hukum Taurat, nubuat, dan para nabi itu berlaku sampai kapan? Jika lihat Matius 11 ayat 13 dikatakan bahwa semuanya itu hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Ibrani 8 ayat 13. Jadi tidak boleh melewat Yohanes Pembaptis. Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Nah, hal yang pertama, yang usang, yang tua, yang layu, jika hal pertama itu sempurna, jadi bagaimana? Ya tidak perlu menuntut hal yang kedua. Tapi hal yang tua atau usang itu harus diusir. Itu sebabnya Yesus harus datang sebagai pengantara. Yesus harus datang sebagai pengantara di bumi ini. Jadi akhirnya hari Sabat pun harus diganti menjadi hari Tuhan. Hari Sabat pun harus diganti menjadi hari Tuhan. Nah, ketika Yesus datang dan mengatakan firman yang baru, umat Israel menentang Yesus. Jadi pada waktu perjanjian lama, sunat. Tapi di perjanjian baru diganti menjadi baptisan. Waktu hari Sabat, waktu sunat, waktu hukum Taurat berubah menjadi waktu iman dan kasih karunia. Seharusnya umat Israel sadar bahwa zamannya telah berubah. Zamannya telah berubah dari dunia hukum Taurat menjadi dunia kasih karunia. Ibrani 9 ayat 9. Itu adalah kiasan masa sekarang. Dikatakan itu adalah apa? Kiasan masa sekarang. Nah, kiasan masa sekarang sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Jadi, kiasan adalah gambaran dari wujud aslinya. Maka manusia harus memegang apa? Wujud aslinya, kan? Nah, seperti sekarang ini di zaman corona ini, di era corona ini, nilai untuk menjaga hari Sabat itu sangat mudah pudar. Kalau saudara menjaga hari Tuhan, tapi kalau saudara menjaga hari Tuhan dengan baik, anak-anak saudara benar-benar tidak akan hancur binasa.
Maka saudara tidak boleh hanya katakan kepada anak, "Hei, mari ke gereja. Ayo, mari pergi ke gereja." Harus mengajari mereka, saudara. Mengapa kita bukannya menjaga hari Sabat, tetapi menjaga hari Tuhan, hari Minggu. Di kitab Ibrani dikatakan bahwa perjanjian lama itu lebih baik daripada perjanjian baru itu lebih baik daripada perjanjian lama. Itu hal yang lebih baik, janji yang lebih baik, ya. Yesus pengantara dari perjanjian baru. Ibrani 8 ayat 6, 7 ayat 22, pasal 12 ayat 24, Ibrani 9 ayat 15. Jadi pada waktu perjanjian lama, hari Sabat itu dimulai kapan? Dimulai dari malam hari Jumat sampai malam hari berikutnya. Nah, di perjanjian baru, hari Sabat yaitu hari terakhir berubah menjadi hari Tuhan, yaitu hari pertama. Sekali lagi, di waktu perjanjian baru, hari Sabatnya itu hari terakhir berubah menjadi hari Tuhan, yaitu hari pertama. Jadi sebagai hasilnya hari Sabat dan hari Tuhan itu perbedaannya seperti langit dan bumi. Jika hari Sabat di perjanjian lama itu ekor atau telapak kaki, hari Tuhan itu kepala atau hari pertama. Nah, sekali lagi, hari Sabat di perjanjian lama dinyatakan kapan? Setelah pekerjaan penciptaan selesai. Setelah pekerjaan penciptaan selesai. Setelah pekerjaan penciptaan selesai, nah yaitu itu adalah hari ketika Allah sambil memandang hari kemenangan yang sempurna, tenggelam dalam kegirangan dan bersukacita. Ya. Hari Tuhan. Nah, lalu hari Tuhan di perjanjian baru itu kapan dinyatakan? Yaitu setelah Yesus Kristus menaklukkan maut dan bangkit kembali. Setelah Yesus menaklukkan maut, dan bangkit kembali, baru dinyatakan hari Tuhan. Yaitu kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan diri kita. Ubah Tuhan adalah ubah diri kita. Dengan kata lain, hari Tuhan adalah hari ketika kita memandang kemenangan terakhir dari jemaat kudus yang tidak ada kuburnya. Jadi saudara, kita harus memiliki kesadaran demikian, baru kita bisa merayakan hari Tuhan, hari Minggu. Hari Sabat itu saudara, setelah selesai pekerjaan penciptaan, lalu diberikan hari Sabat, supaya sambil memandang Mesias akan datang. Dan Yesus akhirnya datang. Lalu setelah Yesus mati dan menyelesaikan persoalan dosa dan bangkit kembali, kita mulai menjaga hari Tuhan. Sambil apa? Sambil memandang kedatangan Tuhan kembali. Setelah Allah menciptakan selama 6 hari, Allah beristirahat, yaitu Syabat. Syabat, bahasa Ibrani Syabat. Jadi ungkapan Allah beristirahat artinya Allah telah selesai melakukan pekerjaan penciptaan. Maka tidak ada lagi yang harus diciptakan. Yaitu Allah tidak meneruskan lagi pekerjaan penciptaan. Dengan kata lain, sambil melihat hasil penciptaan, Allah merasa puas. Maka setelah selesai penciptaan manusia di hari ke-6 dikatakan, aku melihat bahwa itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Itu sungguh amat baik. Dikatakan itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Nah, seperti demikian,
Saya harap ketika Allah melihat saudara-saudara, Tuhan Allah bisa berkata, sungguh amat baik. Kenapa? Karena saudara telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Sehingga ketika Allah melihat saudara-saudara, Tuhan merasa puas. Juga karena pada waktu akhir, saudara-saudara telah menjadi orang-orang yang berkualifikasi untuk masuk ke bait suci terakhir, yaitu bait suci baru, bait suci Hezkiel. Serta saya percaya bahwa pergaulan saudara, pergaulan rohani saudara dengan Bapa yang adalah Tuhan dari hari Sabat, hari Minggu, itu telah dipulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, hari ini kami telah merenungkan tentang Kain, anak pertama dari Adam. Jelas ia adalah anak sukacita, anak yang orang tua harapkan. Kami juga telah membahas lewat penamaan anak kedua, alasan ia yang seperti demikian telah berubah menjadi pembunuh. Kami sadar bahwa yang menjadi sulit bagi Kain untuk menjadi pembunuh adalah karena persoalan korban persembahan, yaitu soal ibadah. Kami percaya bahwa ibadah yang kami naikkan hari ini pun juga, persembahan yang kami berikan hari ini juga harus menjadi ibadah yang dipersembahkan kepada Bapa dengan kesungguhan dan iman dalam roh dan kebenaran. Kami percaya bahwa itulah niat atau cara yang benar kami menjaga hari Tuhan hari ini. Tolong jadikan kami semua menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan ibadah yang benar. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.